Perkenalkan, nama saya Clarissa Marcelina Igo dari program studi biologi. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai toraks dan alat tambahannya, serta abdomen dan alat tambahannya. Yang pertama, toraks. Menurut Boror et al. Pada tahun 1992, toraks adalah tagma atau segmen tubuh yang mengandung tungkai-tungkai dan sayap-sayap. Toraks serangga terdiri dari 3 ruas, yaitu yang pertama, protoraks atau dada depan, yang kedua, mesotoraks atau dada tengah, dan yang ketiga, metatoraks atau dada belakang. Setiap ruas dada terdiri dari keping sklerit, yaitu bagian dorsal disebut notum atau tergum, bagian ventral disebut sternum, dan bagian lateral disebut pleuron. Sklerit yang terdapat pada tergum dinamakan tergit, pada sternum dinamakan sternit, dan pada pleuron dinamakan pleurit. Pada masing-masing ruas terdapat sepasang tungkai atau kaki. Pada serangga bersayap, sayap timbul pada segmen mesotoraks dan metatoraks, dan secara kolektif, dua segmen ini disebut juga sebagai pterotoraks. Pada meso dan metatoraks, masing-masing terdapat sepasang spirakel atau lubang pernapasan. Bagian dorsal pada pterotoraks terdiri dari yang pertama, alinotum, yang merupakan bagian besar dari notum, dan postnotum di bagian tepi belakang notum, di mana alinotum terbagi menjadi dua bagian, yaitu bagian depan disebut scutum dan bagian belakang disebut scutellum. Bagian pleuron pada pterotoraks terdiri dari dua bagian, yaitu yang pertama bagian depan disebut epistemum dan bagian belakang disebut epimeron, yang dipisahkan atau terbagi oleh lekukan pleuron antara pangkal sayap dan pangkal kaki. Berikut merupakan bagian-bagian dari toraks. Selanjutnya, kaki atau tungkai. Secara umum, komponen kaki serangga terdiri atas 6 bagian utama yang dipisahkan oleh ruas, yakni yang pertama koksa, yang merupakan ruas dasar, kemudian trochanter, yang merupakan ruas kecil sesudah koksa, selanjutnya femur, biasanya ruas pertama yang panjang pada tungkai, kemudian tibia, merupakan ruas kedua yang panjang, tarsus biasanya berupa ruas kecil di belakang tibia. Selanjutnya pretarsus yang terdiri dari kuku-kuku dan berbagai struktur serupa bantalan dan serupa seta pada ujung tarsus. Selanjutnya mengenai tipe tungkai. Kaki serangga mengalami modifikasi pada kaki depan dan kaki belakang untuk keperluan khusus sesuai perilaku dan habitatnya. Berdasarkan bentuknya, kaki serangga dibedakan menjadi yang pertama, tipe tungkai kursori, di mana digunakan untuk berjalan dan berlari, dan biasanya memiliki bentuk tungkai yang memanjang dan ramping yang tujuannya untuk mengurangi gesekan dengan lingkungannya sehingga memudahkan saat berlari, misalnya pada kaki kecoa. Yang kedua, tipe tungkai saltatorial, di mana serangga yang memiliki tipe tungkai ini termodifikasi berfungsi untuk melompat, misalnya pada kaki belalang. Tipe yang ketiga, tipe raptorial, di mana serangga yang memiliki tungkai tipe ini berupa sepasang tungkai depan yang biasanya termodifikasi untuk menggenggam dan memegang makanannya, misalnya pada belalang sembah. Tipe natatorial, di mana serangga yang memiliki tipe tungkai ini termodifikasi untuk berenang, misalnya pada kumbang air. Selanjutnya tipe posorial, di mana serangga yang memiliki tungkai dengan tipe ini berupa kaki depan yang memiliki bentuk memendek dan keras, dan bergerigi besar pada femur atau tibia karena tungkai ini digunakan untuk menyapu dan menggali tanah, misalnya pada orang-orang. Tipe yang keenam, tipe corbiculum, di mana fungsinya untuk mengumpulkan tepung sari pada lebah madu. Yang berikutnya mengenai sayap.
Serangga dapat diklasifikasikan menjadi dua kelompok berdasarkan kepemilikan sayapnya, yaitu kelompok serangga bersayap dan kelompok serangga tidak bersayap. Di sini sayap merupakan tonjolan integumen yang diperkuat oleh satu deretan rangka-rangka sayap yang bersklerotisasi, mengandung saraf, trakea, dan hemolimf. Selanjutnya mengenai posisi dan bentuk vena pada sayap serangga. Pada prinsipnya, venasi sayap adalah sebagai berikut. Di mana yang pertama mengenai venasi sayap membujur, terdiri ada atas costa, subcosta, radius, radial sektor, media, cubitus, dan anal. Sedangkan venasi sayap melintang terdiri atas humeral, radial, sektorial, radiomedial, medial, medial subital, dan subital anal. Selanjutnya mengenai variasi sayap. Variasi sayap dapat berupa yang pertama membran. Bentuk sayap dengan berupa membran dimiliki oleh serangga Odonta dan Neuroptera. Yang kedua, tipe haltere merupakan variasi sayap belakang pada Ordodiptera, di mana sayap belakang berubah bentuk dan hanya berfungsi sebagai alat keseimbangan saat terbang. Kemudian variasi yang ketiga merupakan variasi elytra, merupakan sayap depan, memiliki struktur yang keras seperti pada ordo Coleoptera untuk melindungi sayap belakang saat istirahat. Variasi yang keempat merupakan variasi hemiletra, di mana merupakan sayap depan mengeras 2/3-nya, sementara bagian bawahnya berupa membran seperti pada ordo Hemipetra. Berikut merupakan gambar dari variasi sayap pada serangga. Selanjutnya mengenai abdomen. Bagian posterior dari tubuh insekta merupakan abdomen yang terdiri dari 9 sampai 11 segmen. Bagian dorsal segmen insekta terdiri dari tergum dan skleretnya disebut tergit, dan bagian ventral disebut sternum, dengan skleritnya disebut sternit. Fungsi dari abdomen adalah untuk menampung organ vital serangga seperti organ dalam utama, jantung, dan organ reproduksi. Abdomen serangga dikelompokkan menjadi 3 kelompok utama, yakni yang pertama pregenital, genital, dan postgenital. Sebagian besar serangga memiliki 11 bagian abdomen. Pregenital segmen dimulai dari sternum ke-1 sampai dengan sternum ke-7 dan ke-8. Segmen genital pada belalang dimulai pada segmen sternum ke-8 dan 9 pada betina, atau setelah segmen 10 pada jantan. Berikut merupakan gambar bagian abdomen serangga pada belalang. Segmen genital yang digunakan selama proses produksi dimodifikasi pada betina terdapat ovipositor, dan pada jantan terdapat organ pengikat dan intromitted yang berfungsi menghantarkan sperma selama kopulasi. Segmen postgenital pada belalang dimulai pada segmen sternum ke-10 dan 11 yang terdiri atas epiprop dan paraprop. Selanjutnya mengenai bagian tambahan pada abdomen, yaitu yang pertama prolex, kemudian gills, stili, dan cerci. Cerci merupakan sepasang cerci ini dimiliki oleh serangga dari ordo Diplura, Microcoropia, dan sebagainya. Kemudian variasi stili dimiliki oleh serangga dari ordo Microcoropia, Zygentoma, Diplura, dan pada sternum ke-10 pada ordo Orthoptera jantan. Kemudian variasi yang ketiga berupa proleg dimiliki oleh larva kelompok serangga Endopteriogota. Kemudian variasi berupa gills dimiliki oleh kelompok serangga akuatik. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.